Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa tetap melangsungkan proses pembelajaran. Ya. Jadi patut untuk kita selalu syukuri bahwa Allah telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa terus berupaya untuk berbuat agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, dengan kesempatan dan kesehatan yang seperti inilah yang kita harapkan, maka kita terus bisa beraktivitas sebagaimana seperti biasanya, meskipun nantinya kita belajar seperti ini secara daring ya. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW yang telah memberikan kita petunjuk, telah memberikan kita pedoman yang baik. Utusan Allah beserta para sahabatnya memperlihatkan kepada kita bahwa ada perilaku-perilaku sebagai seorang manusia di muka bumi, sebagai hamba Allah, ada perilaku-perilaku yang baik yang mesti terus dilakukan oleh setiap insan. Oke, perkenalkan, nama saya Aan Aswari, ya, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Untuk materi kali ini, penalaran hukum. Saya adalah bagian daripada hukum dasar. Akan mencoba sharing kepada peserta didik sekalian terkait penalaran hukum ini. Oke, jadi kami pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia akan menyelenggarakan proses pembelajaran daring seperti yang Anda amati saat ini. Mudah-mudahan dari pembelajaran kita seperti ini, maka kita bisa mendapatkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan kita dengan menyenangkan, tidak terbatas oleh waktu ya. Jadi inilah merupakan salah satu hikmah di balik pandemi COVID. Contohnya seperti saat ini ya, kita bisa punya kesempatan untuk lebih banyak belajar, tidak menghabiskan waktu di perjalanan. Jadi kapan saja kita mau mendalami sebuah ilmu pengetahuan, kita bisa mungkin menonton berulang suatu konten video seperti ini atau materi yang sama di video-video lain. Baiklah, tentang penalaran hukum. Nah, penalaran hukum ini menjadi sebuah pembeda dengan penalaran yang tidak menggunakan pendekatan hukum ya. Jadi penalaran hukum ini berbeda dengan penalaran yang biasanya kita aplikasikan sehari-hari. Penalaran hukum ini saya akan menggambarkan sampai materi ini tuntas bahwa dia memiliki keunikan dalam berpikir. Nah, inilah yang kemudian di dalam misalnya kita membaca sebuah penelitian hukum, mendengarkan argumentasi hukum atau membaca sumber-sumber hukum ya, dia akan memuat penalaran hukum ya, sehingga memberi kesan memiliki rasionalitas dan pertanggungjawaban.
Ya. Jadi belum tentu menggunakan penalaran yang kita sudah biasa lakukan sehari-hari ini bisa memberikan jawaban yang rasional. Ya. Dengan belajar hukum, sebagai penstudi hukum, kita akan melatih penalaran hukum kita sebagai sebuah keterampilan khusus, ya, setelah kita belajar selama ini di Fakultas Hukum. Jadi beda memang cara berpikirnya nantinya, Anda bisa mengaplikasikannya, mempraktikannya ketika kita berdiskusi dengan orang lain. Mulai terasa ada perbedaan gaya berpikir antara orang hukum dengan orang yang tidak melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum. Oke, para peserta didik sekalian yang saya hormati. Jadi di sini perlu kita pahami bahwa sebenarnya ilmu hukum itu adalah ilmu yang sui generis, ya. Dia memiliki karakteristik tersendiri, ya. Ia bukan cabang IPA, ia bukan cabang sosial atau IPA itu tadi eksak, ya. Dia bukan cabang ilmu sosial maupun humaniora, ya. Disinilah kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa kita berangkat bahwa di sini ilmu hukum punya karakteristik tersendiri dalam berpikir, ya. Jadi sifat khasnya itu kemudian bisa kita gambarkan dengan adanya yang pertama adalah karakter normatif dari hukum, yang kedua terminologi ilmu hukum, yang ketiga adalah jenis ilmu hukum, dan yang keempat adalah lapisan ilmu hukum. Nah, keempat inilah yang kemudian nanti secara jelas akan menggambarkan karakteristik tersendiri daripada ilmu hukum itu. Nah, kalau kita mengamati karakter normatif dari hukum, marilah kita kemudian menelusuri di tempat-tempat bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita, ya. Kali ini saya akan menunjukkan sedikit karakter normatif dari hukum. Nanti Anda boleh mempraktikannya supaya keterampilan khusus Anda bisa Anda tingkatkan. Keterampilan khusus Anda bisa Anda tingkatkan melalui praktik-praktik yang Anda lakukan di kehidupan bermasyarakat. Mungkin Anda bertemu dengan orang yang tidak pernah belajar tentang hukum, kemudian Anda berpikir atau menggunakan penalaran hukum ketika memberikan pernyataan-pernyataan yang memiliki konsekuensi hukum, ya, misalnya seperti itu. Nanti Anda akan kembangkan kira-kira apa yang saya perlu pahami lagi untuk selanjutnya, gitu, supaya keterampilan khusus ini bisa Anda betul-betul kuasai. Menurut saya sih bagaimana kemudian lebih halus lah Anda kemudian menyampaikan hukum ke orang-orang yang awam tentang hukum ini. Nah, ini ada karakter normatif dari hukum. Karena sifatnya yang normatif, maka ciri ini sebenarnya sulit untuk dipahami oleh orang yang awam tentang hukum, ya. Jadi bagi kalangan yang awam tentang hukum ini, yang tidak memahami ilmu hukum ini, ia kemudian mulai meragukan, ya. Ilmu ini mulai diragukan tentang hakikat daripada ilmu hukum itu.
ya. Dia mulai meragukan esensi daripada ilmu hukum itu, ya, atau landasan fundamental daripada ilmu hukum itu. Ya, kenapa? Karena ketika ia berhadapan dengan orang-orang hukum yang menggunakan penalaran hukum, ia kemudian berpikir ini sepertinya tidak biasa gitu. Cara berpikir seperti ini tidak biasa. Dan sulit ia kemudian menemukan rasionalitas daripada sebuah jawaban yang terlontarkan dari seorang sarjana hukum. Ya. Jadi ini kenapa bisa terjadi? Karena karakter normatif dari hukum memperlihatkan bahwa ilmu hukum itu mengkaji tentang hukum dengan melihat dirinya sendiri. Ya. Khas dengan melihat hukum secara normatif, bukan mengenai materi apa yang dia pelajari selama ini sebelum ia belajar tentang hukum. Baik itu di jurusan IPA, di SMA atau di IPS, ya. Jadi kekhasannya, kekhususannya, dia memperlihatkan kespesifikannya karena ia melihat hukum secara normatif, tidak menggunakan objek materi IPA atau IPS. Nah, ini ya. Meskipun nanti ada hubungannya sedikit, tapi lebih memiliki kecenderungan menggunakan karakternya yang normatif. Ya, misalnya objek materi IPA tentu ada hitung-hitungan, ada matematika seperti itu. Ya, namun penalaran hukum juga menggunakan hal tersebut. Makanya kadang kita baca penalaran hukum atau logika hukum itu, logika itu adalah ilmu mantik, ya. Baik, melalui hakikat ilmu hukum terdapat sebenarnya konsekuensi dalam metode penyajiannya dan pengkajiannya. Jadi dengan pendekatan falsafah ilmu ini akan melahirkan ilmu empiris, ya. Jadi ada dua perspektif yang akan lahir ketika dengan menggunakan pendekatan falsafah ilmu, ya. Ia kemudian melahirkan ilmu empiris, ya, dan ilmu yang normatif. Nah, ilmu normatif ini karena karakternya yang normatif dan melahirkan ilmu normatif. Ya. Karakter normatifnya ini melahirkan ilmu normatif. Ya. Di sisi lain, karakter yang melahirkan ilmu empiris, ya, ilmu hukum ini memiliki segi-segi empiris, ya. Ia kemudian diterapkan di tengah masyarakat, dan bagaimana kemudian masyarakat itu membentuk hukum, itu kita pelajari di mata kuliah yang lain, misalnya sosiologi hukum, ya. Olehnya sisi empiris ini menjadi sebuah kajian seperti di Eropa dikenal dengan sociological of law, di Amerika dikenal dengan sociological jurisprudence. Nah, setelah itu maka kita kemudian melihat karakter normatif dari hukum ini ada dua sudut pandang. Ada hukum yang normatif dan empiris, ya. Jadi karena kenormatifannya itu dia melahirkan ilmu hukum yang empiris. Nah, yang kedua pembahasan kita adalah
terminologi daripada ilmu hukum itu. Dalam arti sempit, sebenarnya Rechtswetenschap yang dikenal di Belanda atau Recht teori juga dikenal di Belanda, jurisprudence yang dikenal di Amerika atau legal science di Inggris ya, jurisprudence yang dikenal dengan istilahnya dari Inggris, begitu juga dengan legal science. Ada juga Jerman juga mengatakan ilmu hukum itu adalah jurisprudence. Jadi Belanda saja yang agak-agak sedikit berbeda, tapi terminologinya memiliki kesamaan ya. Rechtswetenschap, istilah Rechtswetenschap ini adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum ya. Ini yang sama yang saya seperti katakan Inggris menyebutnya jurisprudence ya, atau Jerman jurisprudence atau legal science. Jadi terminologi ilmu hukum ini sebenarnya adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum ya. Ajaran hukum yang seperti apa sih sebenarnya ajaran hukum itu atau dogmatik hukum itu? Nanti penjelasan lebih lanjut ada di setelah ini. Namun yang saya katakan bahwa dalam arti luas ya, ilmu hukum itu tidak terbatas pada ajaran hukum atau derahlir. Ya dibangun ya, dogmatika hukum ini dibangun ya, meliputi dogmatika hukum itu sendiri, teori hukum dan filsafat hukum. Jadi terminologi ilmu hukum ini, jadi Fischertov menyatakan bahwa dari sudut pandang filsafat hukum menyebutkan semua disiplin yang objeknya hukum adalah ilmu hukum. Ya, semua disiplin yang objeknya hukum adalah ilmu hukum. Dikenal dengan istilah Rechtswetenschap. Ya. Saya kasih contoh sedikit. Kita nih akan menyusun tugas akhir misalnya. Udah dekat nih mahasiswa yang melakukan memprogramkan penalaran hukum, pasti udah dekat dengan ujian-ujian skripsi nantinya. Namun terkadang ia lupa ketika metode penelitiannya metode penelitian empiris, sehingga itu yang akan mempengaruhi gaya berpikirnya untuk melakukan penelitian empiris. Padahal penelitian empiris terhadap hukum itu dikenal dengan socio-legal science, socio-legal research. Nah, kemudian kalau ini dicantumkan dalam metode penelitiannya, ini dapat mempengaruhi konsistensi seorang mahasiswa ketika melakukan penelitian untuk tetap mengkaji objek hukum, sehingga hasilnya juga adalah ilmu hukum. Nah, kalau ia mencantumkan metode empiris dan tidak mendeskripsikan metode empiris terhadap hukum itu di dalam metode penelitiannya, ia bisa tersesat. Ya, ia bisa tersesat gaya berpikirnya, sehingga yang ia lahirkan bukan adalah ilmu hukum, tapi kecenderungan ia melahirkan ilmu sosial, kajian ilmu sosial. Ya, jadi pendapat daripada Fischertov ini memperlihatkan bahwa ada konsistensi yang sebenarnya kita bangun, ada konsistensi yang perlu kita jaga dalam pembentukan ilmu hukum. Jadi semua disiplin yang objeknya hukum adalah ilmu hukum, ini harus betul-betul kita terapkan. Nah, itulah yang kita terapkan. Nah, selanjutnya adalah jenis ilmu hukum ya. Dari objeknya
dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa ada ilmu hukum yang normatif. Ilmu hukum yang normatif ini biasanya ditemukan oleh para juris, ya, yang menguasai ars, seni, ya, seni dalam berpikir hukum, ya. Jadi ilmu normatif ini biasanya ditemukan oleh para juris, dan ilmu hukum yang empiris ini ditemukan oleh legal science. Jadi jenis ilmu hukum ini yang tadi saya sudah antar tadi, ada dua, ilmu hukum yang normatif dan ilmu hukum yang empiris. Coba Anda kembali untuk di tayangan sebelumnya, Anda akan melihat keterkaitan antara jenis ilmu hukum yang saya sampaikan ini. Nah, di sini sebenarnya dalam jenis ilmu hukum yang kedua ini, ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, memiliki perbedaan yang secara tegas membedakan fakta dan norma. Jadi kita akan kemudian melihat adanya kesenjangan antara law in book dan law in action. Ya. Ada hukum yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk istilahnya law in book, ya. Tapi ada juga hukum yang teraplikasikan di tengah masyarakat yang disebut dengan law in action. Ya. Ada kesenjangan di situ karena apa yang disampaikan di dalam law in book tidak semuanya diberlakukan di dalam law in action. Bahkan ada hukum-hukum tersendiri di dalam law in action yang tidak tercantumkan atau tidak termaktub di dalam law in book. Nah, jadi ini secara tegas membedakan fakta dan norma. Jadi perbedaannya, empiris memiliki gejala hukum secara empiris, yaitu fakta sosial. Ya. Empiris itu memiliki gejala hukum secara empiris, yaitu fakta sosial. Saya kasih contoh sedikit. Anda kaum milenial, kemudian ketika ingin belanja pulsa saja, pakai apa dulu itu? Ada penyedia pulsa, ya, yang mengirimkan. Kita dulu pakai fisik, dicoret pakai koin tuh, baru kelihatan nomornya, di input masuk, muncul pulsa. Kemudian lahir M-Kios, transfer. Ada fakta sosial, ada perilaku yang kemudian berpindah dari konsep sesuatu yang dapat disentuh menjadi sesuatu yang tidak dapat disentuh. Ya. Ketika ia mengirim pakai voucher pakai elektronik, ini sesuatu hal yang tidak dapat disentuh. Tidak seperti kemarin kita sentuh dengan voucher itu, kemudian kita gosok, muncul angka, itulah yang kita masukkan. Nah, itu adalah sebuah gejala hukum yang empiris, sehingga fakta sosialnya adalah masyarakat membutuhkan sebuah regulasi yang baru untuk mengamankan dirinya. Dibutuhkan sebuah kepastian hukum agar masyarakat tidak tercederai atau tidak menjadi korban dari pola-pola yang baru, yang muncul, yang berkembang. Nah, inilah gejala hukum yang perlu dicermati. Ya. Ilmu empiris ini ditemukan oleh para legal scientist. Ya. Ditemukan oleh para legal scientist. Jadi fakta sosial itu lahir dari hasil penelusuran yang mendalam oleh para penstudi dan pengemban ilmu hukum ini.
ya, khususnya para penstudi hukum, nanti Anda kemudian menjadi legal scientist. Kalau ada yang melakukan penelitian secara empiris, ia kemudian mendalami sebuah masyarakat, bagaimana fakta sosialnya, dan apa hukum-hukum yang berlaku. Apakah ia cocok dengan yang dinyatakan oleh law in book atau tidak? Ya, sehingga Anda menampilkan law in action dalam penelusuran Anda sebagai peneliti hukum. Jadi ilmu empiris ini menggunakan metode penelitian hukum secara empiris. Jadi disebutkan juga bahwa empiris merupakan ilmu yang bebas nilai, sedangkan pola normatif adalah ilmu yang syarat akan nilai. Jadi pandangan ini tidak lain merupakan sebuah sistem ideal, ya. Ini kalau di jenis ilmu hukum ini ada juga ilmu hukum filosofis, ya. Dalam ilmu hukum filosofis ini dia melihat bahwa hukum ini adalah sebuah sistem yang ideal, yang selalu menjadi rujukan dalam pembentukan hukum-hukum yang baru untuk mengatur dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang terkandung di dalamnya. Kajian filosofis diperankan oleh filsufis yang menelaah hukum dari sudut pandang law in idea. Ya, ingat itu? Jadi kaidah filosofis hukum diperankan oleh para filsufis, yaitu menelaah hukum dari sudut pandang law in idea. Dalam jenis ilmu hukum ini kita sudah melihat bahwa ilmu hukum yang normatif diperankan oleh para yuris, ilmu hukum yang empiris diperankan oleh para legal scientist, dan ilmu hukum secara filosofis diperankan oleh filsufis dengan sudut pandang law in idea tersebut. Nah, dalam lapisan ilmu hukum ini sebenarnya semula hanya yang ada itu filsafat hukum, ya, filsafat hukum. Filsafat hukum ini kemudian tidak bisa diretas oleh banyak kaum pelajar hukum, ya, penstudi hukum, ya, sehingga ia melahirkan dogmatik hukum, ilmu hukum yang dogmatik. Nah, ada orang-orang yang dianggap telah diberikan kekuatan dalam berpikir atau given, ya, mukjizat mungkin istilah kita, ya, mampu berpikir secara berfilsafat, ya, berfilsafat hukum secara langsung. Tapi dalam perkembangannya kita melihat bahwa tidak semua orang memiliki given tersebut. Makanya metode yang kita gunakan adalah bagaimana kemudian setiap orang bisa seperti layaknya orang yang diberikan given. Ya. Bagaimana kemudian membentuk seseorang atau mahasiswa yang ingin belajar gitu bisa menjadi gaya berpikirnya misalnya seperti dosen-dosen yang ada dalam memberikan mata kuliah atau orang-orang yang dikaguminya, memiliki keilmuan, kecerdasan intelektual, spiritual, ya, emosional. Nah, metode ini kemudian dibangun oleh para
para pemikir-pemikir bahwa ada seharusnya sebuah pengantar yang bisa membawa orang itu juga berpikir yang sama, ya, dengan para filsufis. Ya. Artinya saya katakan di sini bukan berpikir yang sama secara utuh, ya, tapi tingkatan berpikir yang sama, ya, kemampuan yang sama dengan para filsufis. Olehnya diciptakan metode ilmu dogmatik hukum. Seperti dalam tataran S1 ini. Ini adalah salah satu lapisan daripada ilmu hukum yang perlu kita pahami. Supaya Anda bisa juga menjadi seseorang yang mampu berpikir seperti para pakar hukum. Seperti para pakar-pakar hukum tersebut. Inilah langkah awal kita melalui Fakultas Hukum yang mempelajari banyak tentang ilmu hukum, salah satunya adalah penalaran hukum, agar kita memang menguasai ilmu tentang dogmatika hukum ini. Nah, karena filsafat memang yang cenderung sifatnya spekulatif, ya, radikal, kritis, ya, rasional, ya, sangat rasional. Maka kita melihat dogmatik yang sifatnya sangat teknis. Nah, disinilah kemudian para peneliti-peneliti kemudian mencari bagaimana faktanya. Apakah kemudian setelah mahasiswa atau penstudi ilmu hukum ini mempelajari lapisan dogmatika hukum ini sudah bisa berpikir tentang filsafat hukum? Sudah berpikir sebagaimana layaknya seorang filsufis? Nah, para peneliti ini kemudian memberikan masukan bahwa ada yang sifatnya spekulatif, yaitu filsafat hukum di lapisan yang tertinggi, dan dogmatik hukum yang sifatnya sangat teknis. Ada gap yang terlalu jauh gitu, ya, di antara kedua ini. Maka agar bisa mendekati seperti kemampuannya para filsufis, maka diciptakan dalam ilmu hukum yaitu ajaran hukum umum atau Allgemeine Rechtslehre. Nah, ajaran hukum umum ini yang dikenal dengan teori hukum. Ya. Jadi disiplin baru ini kemudian menjembatani antara dogmatik hukum yang bersifat teknis ke filsafat hukum yang bersifat spekulatif. Inilah peran daripada teori hukum atau ajaran hukum umum, ya. Ini kemudian kita kenal dengan adanya strata 2 dan strategi. Strata 1 kita saat ini, strata 2 dan strata 3. Ya. Jadi mereka masing-masing punya lapisan tersendiri. Olehnya, ya, yang perlu Anda pahami sebenarnya bahwa kita di dalam posisi apa saat ini? Apakah kita kemudian lebih banyak belajar tentang teori hukum atau filsafat hukum di saat S1? Ya, kalau Anda ingin melatih untuk mempersiapkan diri ke depannya, boleh Anda menggunakan hal itu. Tapi yang harus dipastikan Anda harus menguasai ilmu hukum dulu yang secara dogmatik. Ya. Ajaran dogmatik hukum ini Anda benar-benar kuasai. Harus dipastikan Anda benar-benar dikuasai. Saya juga terkadang melakukan
penelitian, ya, tapi sayangnya penelitian ini saya tidak rencanakan sehingga ya memiliki konsekuensi bahwa ini tidak bisa dijadikan rujukan. Ya, sayang karena saya tidak rencanakan dan menggunakan metode yang jelas. Tapi fakta yang fakta hukum yang saya hadapi atau fakta yang terjadi di tengah masyarakat, terkadang saya melihat adanya mahasiswa S1 yang kemudian mulai berbicara yang sifatnya sangat spekulatif, yang sebenarnya diemban oleh para filsufis, ya, calon filsufis, atau dia menggunakan teori-teori hukum, ya, padahal dalam penelitiannya tersebut ia pun belum tuntas menggunakan lapisan ilmu hukum secara dogmatis, ya, atau lapisan ilmu hukum secara dogmatik, ia belum tuntas, lalu sudah masuk ke dalam tataran kedua dan ketiga, ya. Nah, ada capaian atau ada ukuran yang kita sudah tentukan sehingga kita bisa memberikan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi baik dogmatik hukum, teori hukum maupun filsafat hukum diarahkan pada praktik hukum. Dengan dua aspek yang utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Ya, diharapkan kita akan kemudian melahirkan sebuah bentuk pembentukan hukum dan penerapan hukum. Cobalah Anda nanti cari yang seperti apa sih contohnya pembentukan hukum itu dan penerapan hukum itu, ya, supaya ini lebih aktif kita belajar. Anda boleh mencari contoh-contohnya, Anda memberikan contoh, Anda catat-catat, ya, seperti apa sih modelnya penerapan dan pembentukan hukum itu, supaya benar-benar Anda memahami, ya. Jadi dogmatik hukum ini adalah ilmu hukum yang positif dan fungsinya praktis. Ya, diharapkan memang ia dapat memberikan sebuah bentuk problem solving. Jadi istilah saya dengan ilmu hukum ini yang ia ciptakan dari fungsinya tersebut yaitu legal problem solving. Bahkan yang perlu kita dalami lebih lanjut dalam pengembangannya, saya menyatakan bahwa ada creative legal problem solving. Jadi untuk kemudian kita bisa menemukan legal problem solving, maka dibutuhkan ars, ya. Atau ars ini lahir dari keterampilan ilmiah kita, ya, keterampilan umum kita, ya. Keterampilan umum ini dan keterampilan khusus ini lahir dari semua mata kuliah yang kita ikuti. Ada bagian mata kuliah yang cenderung memberikan cenderung ingin menguatkan keterampilan khusus kita seperti penalaran hukum ini. Tapi dalam membangun keterampilan khusus tersebut dibutuhkan dukungan dari keterampilan umum kita. Ya, mampu berbuat yang secara umum sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang khusus. Ya, karena pada dasarnya sesuatu yang khusus itu juga mengandung hal-hal yang umum. Jadi ars ini sebenarnya dibutuhkan oleh para yuris untuk menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal problem solving. Jadi ada seni, ya, seni dalam memberikan legal problem solving, alasan-alasan, ya.
ada teknik-teknik sehingga hukum ini terlihat bahwa benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi perlu seni itu. Ya. Dengan penalaran hukum ini diharapkan Anda dapat membangun seni tersebut. Ya. Jangan kemudian kita meskipun ada gium yang menyatakan bahwa hukum itu kejam, namun begitulah yang tertulis. Meskipun ada itu dan kita pahami, kita setuju dengan hal itu, tapi tidak juga kemudian kita memperlihatkan bahwa hukum itu sebenarnya kejam banget gitu. Cobalah untuk kita mengantarkan hukum dengan melalui kemampuan atau keterampilan khusus kita dalam penalaran hukum untuk memberikan pernyataan-pernyataan kepada orang yang awam hukum supaya mereka kemudian terbentuk kesadaran hukumnya, bukan ketaatan terhadap hukum. Jadi meskipun tanpa kita atau tanpa petugas penegak hukum, ia kemudian dapat menyelenggarakan hukum karena kemampuan kita yang memberikan ars. Yang kemampuan kita yang disebut tadi adalah ars, seni dalam berhukum. Ya. Jadi baik yang tertuang secara tertulis maupun tidak, legal opinion itu ya, inilah yang kemudian output dari langkah legal problem solving. Ars di sini, seni dalam berhukum ini yang saya maksud adalah legal reasoning atau alasan hukum atau argumentasi hukum yang sebenarnya ada hakikatnya adalah memberikan alasan atau giving a reason. Baik adik-adikku sekalian atau para peserta atau para penstudi ilmu hukum yang saya hormati, ada hal-hal yang mungkin perlu kita dalami dalam pertemuan kali ini. Namun saya sangat mengharapkan bahwa adindaku sekalian bisa mencoba untuk mencari hal-hal yang kurang Anda pahami dalam materi kali ini. Yang saya ingin harapkan, yang saya inginkan adalah adindaku, saudara-saudara sekalian bisa menggunakan perangkat elektronik dengan secara spesifik, misalnya kemampuan penelusuran Anda yang perlu ditingkatkan. Anda kenal Google dengan search-nya, mesin search engine-nya, Anda gunakan itu untuk mencari informasi-informasi tambahan melalui pendekatan referensi ilmiah. Ya, ini kemampuan penelusuran Anda mesti Anda kuasai karena kita akan membutuhkan orang-orang yang mampu menguasai digital di masa akan datang. Luaran-luaran fakultas hukum pun seperti itu, seharusnya mampu memberikan kemampuan atau kompetensi di bidang digital. Ya. Jadi itu sebagai bagian daripada penutup kelas ini hari ini. Silahkan Anda dipahami. Karena semoga salah satu yang saya sampaikan pada bagian akhir tadi, semoga kemampuan penelusuran Anda yang meningkat ini dapat benar-benar memberikan manfaat kepada Anda meskipun Anda belum meraih sarjana hukum. Saya harapkan begitu supaya kita bisa menyelesaikan studi ini dengan cepat. Oke, terima kasih atas hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.